Anda baru bangun pagi, tapi sekarang saya mau mengajak Anda memejamkan mata sejenak. Bukan untuk tidur lagi tentunya. Pejamkan mata Anda dan coba ingat-ingat apa bukti kasih setia Tuhan dalam hidup Anda yang sudah Anda rasakan. Bagi saya, minggu ini saya sangat sadar bahwa anak sulung saya akan masuk SMP tahun ajaran depan. Ia bukan lagi si bayi lucu yang gemas. Ia sudah remaja dan tanpa campur tangan Tuhan. Dia tidak akan menjadi dia yang sekarang. Kasih setia Tuhan memampukan saya dan suami membesarkan anak yang Tuhan titipkan. Ketika ia sakit dalam berbagai pergumulan, kasih setia Tuhan hadir dan nyata dalam pertumbuhan anak saya. Apa bukti kasih setia Tuhan dalam hidup Anda? Anda boleh terus mengenang dan mencari sambil kita naikkan pujian bersama. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Menjadi kesaksian bagi kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya tidak akan pernah habis. Setiap pagi selalu baru. Besar kesetiaan Tuhan. Mari kita berdoa. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Ketika Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Ketika Engkau mengangkat kami dari kelamnya dosa. Ketika Engkau hadir dalam setiap langkah hidup kami. Ketika Engkau berkarya dalam hidup kami pagi ini. Dan ketika Engkau menyapa kami lewat firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, nyatakan kuat kuasa dan setiamu, sehingga kami tidak goyah. Berfirmanlah Tuhan, karena kami, anak-anak-Mu, sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Gambar ini merupakan foto keluarga. Sarah yang menggendong Ishak, Abraham di sebelahnya, lalu anak muda itu adalah Ismail dan perempuan di sebelah kanan adalah Hagar. Kalau foto keluarga ini dipasang di Facebook atau Instagram, saya yakin pasti tidak akan mendapat banyak likes. Mengapa? Karena walaupun ini adalah foto keluarga, raut bahagia tidak terlihat di wajah mereka. Cerita Hagar dan Ismail bukan cerita yang cukup sering diceritakan. Bahkan mungkin banyak orang tidak kenal siapa itu Hagar dan Ismail. Dulu, sebelum Sarah bisa mengandung dan mempunyai anak dari rahimnya sendiri, Sarah menyuruh Abraham untuk menikahi Hagar, budak Sarah yang seorang Mesir, supaya Abraham punya anak. Tapi Sarah ternyata bisa mengandung dan melahirkan seorang anak sendiri, Ishak. Setelah Sarah memiliki Ishak, ia tidak ingin Hagar dan Ismail menjadi bagian dari keluarga mereka. Sarah menyuruh Hagar dan Ismail pergi. Abraham lalu bingung. Bagaimanapun Ismail adalah anaknya. Kemana mereka akan pergi? Siapa yang akan melindungi mereka? Tuhan lalu bersabda bahwa Ia, Allah, yang akan melindungi Hagar dan Ismail. Lalu pergilah Hagar dan Ismail dengan pesan bahwa Tuhan, Allah Abraham, akan melindungi mereka. Hagar dan Ismail berjalan di padang gurun tanpa tahu kemana mereka akan pergi. Tidak ada seorang pun yang mereka lihat. Bekal makanan dan minuman yang mereka bawa juga sudah habis. Berdiamlah mereka karena kelaparan dan kehausan. Maka menangislah Hagar. Ia tidak tega melihat anaknya Ismail kelaparan dan kehausan. Ia takut kalau ia harus melihat Ismail mati di depan matanya. Di tengah isak tangisnya, Hagar mendengar malaikat Tuhan berkata bahwa Allah mendengar tangisannya dan tangisan Ismail. Ketika Hagar membuka matanya, ia melihat sumur yang berisi air. Ia berlari dan mengambil air bagi Ismail dan dirinya. Allah menggenapi janjinya. Hagar yang bukan seorang Israel dijaga Tuhan. Tuhan menyatakan kasih setianya bagi Hagar dan Ismail. Allah berjanji kepada Abraham dan ia setia menepati janjinya. Allah juga menyatakan kasih-Nya kepada Hagar dan Ismail. Walaupun Hagar bukan seorang Israel. Bagi kita sekalian, Allah juga menyatakan kasih setianya. Mari kita baca bersama ayat Alkitab dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah memiliki rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan bagi kita. Dan Allah kita adalah Allah yang setia akan janjinya. Hagar dan Ismail sudah membuktikan kasih setia Allah dalam hidup mereka. Bagi kita sekalian, Ia juga adalah Allah yang penuh kasih setia. Allah tidak akan meninggalkan kita dan Ia akan memberikan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Hari depan penuh harapan dan rancangan damai sejahtera. Dan Ia adalah Allah yang setia akan janjinya. Itu adalah berita firman Tuhan bagi kita pagi ini. Saya akan mengajak kita semua menaikkan doa pribadi. Beberapa hal yang menjadi pokok doa akan saya bacakan, lalu saya akan memberi waktu bagi kita sekalian menaikkan doa kepada Tuhan sesuai pokok doa tersebut. Mari kita berdoa. Kita berdoa bagi mereka yang berduka dan kehilangan keluarga atau orang yang mereka kasihi baru-baru ini. Mari kita berdoa agar keadaan semakin membaik di Indonesia terkait dengan COVID-19, sehingga larangan-larangan dapat dicabut dan terlebih kita semua dapat kembali beribadah di gereja seperti sedia kala. Kita berdoa bagi mereka yang melayani secara khusus sebagai pekerja kesehatan, mereka yang mengurus jenazah dan semua orang yang terkait, yang melayani secara khusus, secara langsung semua orang yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bagi para pemimpin, agar mereka diberi kebijaksanaan dan mereka dapat mengambil keputusan yang paling baik untuk menolong kita semua beralih dari situasi yang berat ini. Kita berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan dan beragam cara mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Kita berdoa bagi mereka yang mengalami berbagai kelemahan tubuh dan tekanan psikologis. Terakhir, mari kita naikkan segala beban dan pergumulan pribadi kita. Kita akan menutup doa ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar
sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Selamat pagi, terima kasih tetap setia menaikkan pujian, mendengarkan firman dan berdoa di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sampai jumpa dalam video persekutuan doa pagi selanjutnya. Tuhan memberkati saudara. Have a nice and blessed day.